Mari bergerak bersama guru penggerak. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada siang hari ini, Bapak mau bertanya, bagaimana kabarnya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Oke, mantap. Berarti siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Ya, sebelumnya tolong dulu dirapikan meja, kursinya, termasuk juga pakaiannya dirapikan. Pastikan tidak ada sampah juga di bawah meja, di bawah kursi ataupun di bawah meja kita. Kalau ada, silakan dikutip, buang ke tempat sampah. Lihat dulu yang di sekelilingnya, ada nggak sampah? Sudah, dalam hitungan 5 sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah kembali semua? Coba yang ini belum lurus ini, Nak. Si Rani, coba geser mejanya ke sebelah kanan. Geser lagi. Sudah? Sudah lurus? Siapa nih? Oke, dah. Lihat yang di depannya, sudah lurus enggak? Sudah? Oke. Bapak mau bertanya, apa yang kalian rasakan hari ini? Dingin? Dingin ya? Oke, selain dingin? Panas? Ada yang merasa di kedinginan, ada yang merasa kepanasan. Atau sesuatu yang berbeda. Dingin atau panas? Dingin ya? Iya, tentu dingin karena apa? Ya, karena hujan ya kan? Dari semalam ya kan? Semalam hujan tentu. Tapi bukan menyurutkan semangat untuk belajar. Betul atau enggak? Betul atau tidak? Ya. Justru kalau kita tidak semangat belajar atau tidak aktif, maka akan semakin kedinginan, ya kan? Kalau kita semangat untuk belajar, benar-benar serius kita untuk mau belajar, pasti rasa dingin tadi hilang, nggak terasa lagi. Malah justru mungkin kita akan lebih hangat. Mau hangat? Mau. Ya, makanya kita harus semangat belajar. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di antara anak-anak Bapak ada yang bersedia untuk pimpin kita dalam doa? Berdoa saja. Ada? Siapa? Angkat tangan. Ayo. Si Misran. Silakan Misran. Coba sini. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Bapak dan Saudara, kami memulaikan pelajaran kami, menggunakan dari kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Mengerti dan menurut pembuli kepada kami. Demikian sajalah kami saat ini yang sedang berkomunikasi kepada Yesus Tuhan. Amin. Amin. Oke. Bagus, terima kasih untuk Misran ya. Baik, sebelumnya kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, ya kan? Membuat keyakinan kelas. Ada yang masih ingat apa keyakinan kelas kita? Coba siapa yang bisa menyampaikan? Satu orang angkat tangan. Masih ingat? Selalu aktif dalam proses belajar. Apa lagi? Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Apa lagi?
Iya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, untuk kali ini karena kita di kelas, tentu bisa Bapak harapkan kalian bisa saling menghormati, ya, saling menghormati satu sama lain. Nah, jika ada juga yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya, nanti boleh angkat tangan. Jelas? Jelas. Oke, itu kesepakatan kelas kita. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mendengarkan teknik stop atau mindfulness. Pernah dengar? Belum ya. Jadi, nah ini akan Bapak lakukan. Nanti akan Bapak putar musik. Jadi kalian nanti akan menuliskan apa 3 hal yang kalian syukuri pada hari ini. Ya, coba nanti buat. Ya, atau mungkin langsung saja ya. Bisa kalian sampaikan apa yang kalian syukuri hari ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa menyampaikan apa yang kalian syukuri hari ini? Ayo. Apa yang kalian syukuri hari ini? Tahu yang disyukuri? Siapa yang bisa menyampaikan apa yang kalian syukuri? Kalau Bapak, yang pertama Bapak bersyukur hari ini bisa sampai ke sekolah walaupun banjir tadi, walaupun hujan, tapi bisa sampai ke sekolah. Itu Bapak syukuri. Nah, kalian ada yang bisa menyampaikan? Apa yang kalian syukuri? Coba angkat tangan. Banyak yang bisa disyukuri kan? Apa contohnya? Angkat tangan. Coba, apa nak? Atas kasih Tuhan. Kenapa? Ya, atas kasih Tuhan kepada kita. Apalagi nak? Siapa? Coba Andes. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu menjaga kita dan menolong kita. Iya, Andes bilang dia bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu menolong dan menjaga kita. Betul atau enggak? Betul. Satu lagi. Ada yang bisa? Coba, silakan. Iya, hari ini bersyukur karena bisa belajar bersama. Ya, sebenarnya masih banyak yang bisa kita syukuri. Betul atau enggak? Betul. Kita bisa menghirup udara, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan satu kelas, dengan Bapak Ibu guru juga, bisa juga sampai ke sekolah. Itu perlu kita syukuri. Bahkan ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita melewati bisa sampai pada hari ini, ya kan? Kita bisa tidur baru bangun lagi, ya kan? Ada orang yang tidur tapi nggak bangun-bangun lagi, ya kan? Ada kan? Nah itu. Jadi kita bersyukur masih Tuhan beri napas kehidupan bagi kita hingga pada saat ini. Betul atau enggak? Oke, kita berikan aplaus untuk teman-teman kita dulu. Oke. Sudah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis, ya kan? Kita sudah mempelajari letak geografis. Nah, siapa yang bisa menyampaikan apa itu letak geografis? Ayo, angkat tangan. Oke, silakan, Lion. Ya, di situ aja nak. Berdiri aja di situ. Letak geografis suatu posisi letak geografis adalah posisi suatu
wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi secara geografis. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, good. Berikan aplaus untuknya. Oke, ada lagi yang bisa? Oke, silakan nak. Peta geografi adalah suatu wilayah berdasarkan kenyataan permukaan bumi. Secara geografi, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, bagus. Berikan aplaus untuknya. Satu orang lagi maunya, perempuan ada? Oke, silakan nak. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan bumi. Secara geografis, Indonesia berada pada dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, bagus. Berikan aplaus untuknya. Nah, letak geografis itu adalah suatu posisi berdasarkan letak di permukaan bumi. Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dengan benua Australia dan juga Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Oke, bagus, luar biasa. Nah, satu lagi mungkin, apa keuntungan dengan letak geografis Indonesia? Ada yang bisa menyampaikan? Ada, Pak. Oke, mungkin coba siapa dulu? Dengan letak geografis bagi Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Oke. Memiliki budaya beragam khususnya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asli dan lokal. Oke, mantap. Transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian renang sebagai jalur perdagangan internasional. Oke, keren. Tepuk tangan untuknya. Ada lagi? Mungkin yang dari sebelah sini juga ada. Hah? Simiseran. Coba ini dulu ya. Nanti gantian sama Simiseran. Apa nak? Keuntungan memberikan bagi Indonesia seperti satu, memiliki Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, memiliki perdagangan, memiliki kebudayaan dengan beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asli dan lokal. Oke. Transportasi laut semakin berkembang dan dapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Oke, berikan aplaus untuknya. Ya. Jadi keuntungan posisi atau letak geografis Indonesia ada 3, itu. Yang pertama, menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua apa? Memiliki kebudayaan yang beragam. Karena apa? Adanya akulturasi. Ya kan? Apa akulturasi? Hah? Apa nak? Iya, apa akulturasi maksudnya? Akulturasi tahu? Akulturasi itu adalah percampuran dua budaya. Ya, misalnya seperti Bapak kan, Bapak orang suku Batak, kalian suku Nias. Mungkin kalau sudah makin lama Bapak di sini, mungkin akan ada yang namanya akulturasi budaya. Mungkin Bapak juga ketika ada acara atau kegiatan misalnya, mungkin Bapak akan mengakulturasi, mencampur atau menggabungkan antara budaya Nias dengan budaya Batak. Seperti itu ya. Oke, jelas ya nak? Oke, bagus. Berikutnya nak, hari ini kita akan belajar tentang
Coba dibuka bukunya halaman 16. Coba dibuka bukunya halaman 16. Ya, kita akan belajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Apa topik kita hari ini? Pemahaman lokasi melalui peta. Tahu artinya peta? Siapa yang bisa menyampaikan arti peta? Ada? Coba, lain. Arti peta adalah menunjukkan suatu tempat atau lokasi. Menunjukkan suatu tempat atau lokasi. Oke, Yang kita kunjungi. Oke, bagus, hampir mendekati. Kita berikan aplaus untuknya. Yang lain? Ada? Ada? Oke, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar. Ya. Gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar. Ada yang pernah melihat peta enggak? Pernah membaca peta? Pernah membaca peta? Pernah. Pernah membuat peta? Enggak pernah. Waktu SD enggak pernah? Oh, pernah. Oke. Pernah menggunakan peta? Misalnya ketika kita pergi ke suatu tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Ya. Jadi belum pernah. Oke. Biasanya ketika kita mau berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, kita bisa menggunakan yang namanya peta. Ya, karena fungsi peta itu adalah untuk apa fungsi peta? Apa fungsi peta? Suatu lokasi atau tempat. Iya, menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Nah, mungkin juga pernah kalian mendengarkan yang namanya globe, ya toh? Kalau tadi arti peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar. Sementara globe itu adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat menyerupai seperti bumi. Nah, seperti ini. Ini bentuknya apa nih? Hah? Bentuknya ini bagaimana? Bola. Bentuknya bulat, ya kan? Seperti bola, ya kan? Nah, seperti inilah bumi. Makanya ini adalah tiruan bumi. Nah, kalau kita mau cari tempat juga atau lokasi, bisa nggak di sini? Bisa. Misalnya kita mau cari wilayah Indonesia, ya kan? Nah, mana ini wilayah Indonesia ini? Kebetulan udah robek sebagian. Ini kan? Nah, nampak nggak Nias di sini? Nah, ini ada Nias kan? Mana kita tinggal? Di Pulau Nias. Nah, yang masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara. Nah, itu. Oke, jelas ya, Nak? Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Berikutnya, Nak, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah kalian dapat menggunakan peta untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal. Apa, Nak, tujuannya? Menggunakan peta untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal. Ayo, apa, Nak, tujuannya? Menggunakan peta untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengetahui atau menunjukkan lokasi kita melalui peta. Jelas ya? Apa tujuannya Bapak bilang tadi? Menggunakan peta untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal. Oke. Jelas ya, Nak? Oke, baik. Coba sekarang ini banyak orang di luar sana yang kesulitan menemukan lokasi. Pernah nggak kalian seperti orang ini? Banyak orang sekarang ini di luar sana yang kesulitan menemukan lokasi rumah mereka. Dan mereka kewalahan, kesulitan itu kewalahan mencari di mana rumah kami di peta. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya kita akan belajar nanti. Ya.
Pernah nggak kalian mencoba untuk mencari rumah kalian melalui peta? Pernah? Oh, belum pernah ya. Jadi hari ini kita akan pelajari itu ya. Nah, bagaimana cara kalian menunjukkan lokasi tempat tinggal dengan tepat? Bagaimana kira-kira caranya? Ada yang bisa jawab? Hah? Oke, misalnya kita mau mencari lokasi tinggal kita, maka peta mana yang harus kita ambil? Hah? Peta Indonesia? Bisa, peta Indonesia bisa. Peta apa lagi? Nias, ya toh? Kita cari peta pulau atau kepulauan Nias, baru nanti masuk ke yang lebih kecil. Nah, kita ini tinggal di wilayah Kabupaten apa? Kabupaten Nias. Nah, di Kabupaten Nias kita tinggalnya di Kecamatan Mau. Di Kecamatan Mau kita tinggalnya di desa apa? Seare 3. Di Seare 3 kita tinggalnya di dusun berapa? Nah, itu. Nah, seperti itu caranya nanti. Pertama kita harus tentukan dulu judulnya, ya toh? Judulnya. Oh, kita cari peta yang mana? Ya toh? Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kalian dapat menunjukkan lokasi tempat tinggal mereka dengan kalian dengan menggunakan peta? Nah, itu yang akan kita inikan. Oke. Jadi saat ini Bapak mau kalian berdiskusi bersama, membentuk kelompok dengan gaya belajar kalian. Masih ingat gaya belajarnya kan? Masih ingat kan? Apa aja kemarin? Gaya belajar visual, gaya belajarnya kinestetik. Yang ketiga adalah auditori. Ya, siapa yang visual? Yang gaya belajarnya visual? Satu, coba angkat tangan. Yang gaya belajarnya visual, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Yang gaya belajarnya auditori, coba angkat tangan. Auditori. Oke, ini auditori, masih ingat kan? Belajar, lebih suka belajar dengan mendengar. Oke, 2 orang ya. Yang suka belajarnya dengan kinestetik, yaitu bergerak atau melakukan aktivitas. Coba, jangan dipilih lagi. Kalau sudah dipilih visual, jangan lagi di yang paling menonjol lah, yang paling kalian suka. Coba, oke. Jadi ini kita bagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar kalian, ya. Yang gaya belajar visual di sini, yang kinestetik di sini, yang auditori di sini, yang kinestetik di sini. Ya, jelas ya? Oke, Bapak berikan waktu 1 menit untuk berkumpul bersama teman kelompoknya. Oke, yang visual tadi ini kan? Auditori, kemudian kinestetik. Ini coba dipelajari nanti ya. Dilihat gambarnya seperti yang di ini. Coba yang ini nak, satu nak. Coba ini satu. Yang ini aja coba. Yang ada gambarnya. Ini ya. Bisa juga digunakan dilihat dari buku paketnya. Ini hanya referensi ya. Nanti kita akan berkeliling. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya kan? Nah, yang dipelajari nak, coba nanti dipelajari yang bagian visual. Apa itu peta? Apa jenis-jenis peta? Apa komponen-komponen peta? Apa fungsi peta? Ya, coba dilihat dari gambar yang tersedia. Oke, jelas ya? Jelas ya nak? Oke.
Kemudian yang kinestetik nanti akan Bapak bawa keluar bagaimana kita mau menggunakan peta. Bisa kan? Oke, yang kinestetik bisa mendengarkan nanti. Mendengarkan materi ini. Ya, didengarkan ya, Nak. Nanti di sini dulu. Sahabat belajar yang baik hati dan rajin cuci tangan, lokasi suatu tempat dapat diamati dari sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi. Nah, bawa ini di sana, bawa sana. Di meja kalian. Sudah? Kedengaran ya, Nak? Kedengaran? Oke. Biasanya seperti yang Bapak bilang tadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang sosial. Dalam bidang data, ya kan? Ya, Pak. Jadi fungsi peta itu adalah untuk menunjukkan suatu lokasi atau tempat tinggal. Nah, andai misalnya orang lain atau misalnya orang lain bertanya kepada kalian, di mana lokasi ini? Atau misalnya kita mau pergi kunjungan ke suatu wilayah, ya kan? Kita belum pernah datang ke sana. Apa yang mau kita lakukan? Tentu menggunakan peta. Nah, menggunakan peta. Nah, kalau sekarang ini secara coba sini. Sini. Ya, di sini aja kita kali ya. Oke, coba sini. Geser, Sar. Ditaruh aja situ. Oke, sudah. Nah, andai misalnya kalau posisi kita jangan seperti itu, Nak. Taruh aja di pinggir. Ya. Sekarang ini misalnya ketika kita mau berangkat ke Nias Selatan, tahu Nias Selatan? Boleh melingkar. Ya, boleh bilang. Tahu Nias Selatan? Apa ibu kota Nias Selatan? Teluk? Dalam. Oh iya, Teluk Dalam. Kalau ibu kota Kabupaten Nias apa? Hah? Medan. Nah, Kepulauan Nias ini kan terdiri dari 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota, 1 kota, 4 kabupaten. Itulah salah satu Kabupaten Nias, ibu kota Gide, itu. Kemudian Kabupaten Nias Selatan, ibu kotanya Teluk Dalam. Kabupaten Nias Barat, ibu kotanya Lahemi. Kabupaten Nias Utara, ibu kotanya Lotu. Nah, jadi satu kota ibu kota Gunung Stoli, ya kan? Itulah Gunung Stoli. Nah, itu. Jadi kita ini kan tinggal di lokasi Kabupaten Nias. Andai misalnya ada orang yang bertanya, ada pengunjung misalnya kan dari luar sana, misalnya orang bule atau misalnya orang Batak lah misalnya yang datang dari Medan ke Pulau Nias, belum pernah sama sekali ke Nias, jumpa sama kalian. Ditanya, "Ayo Putra, di mana Nias Selatan?" katanya. Pas posisinya di seri 3 ini ditanya. Bagaimana kalian menunjukkannya? Hah? Bagaimana menunjukkannya? Hah? Menjelaskan dengan peta. Kok tentu kan kita nggak selalu bawa peta. Bagaimana caranya?
Kalau kalau ada peta Pulau Nias pas persis kita pegang, mungkin bisa langsung kita tunjukkan. Oh, ini posisi kita sekarang di sini. Abang atau bapak langsung aja mengikuti jalan ini nanti. Nah, kayak gitu. Maka itu kalau posisinya ada peta. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Cari kabupaten dulu, Bang. Hah? Ya, mungkin kita harus pikirkan, oh di mana itu berada, kan gitu kan? Ya, itu di Nias Teluk. Dia kan mau ke Teluk Dalam tadi kan, misalnya ke Pantai Sorake atau misalnya ke Lompak Batu di bawah Mataluo ya kan? Nah, caranya bagaimana? Mungkin kita kasih tahu dulu. Oh, itu ada di tepatnya di Kabupaten Nias Selatan. Itu? Nah, tepatnya di Kabupaten Nias Selatan. Baru nanti kita langsung pikirkan, oh iya, di mana, sebelah mana itu? Tentu kita harus tahu arah mata angin, iya kan? Iya. Mana arah mata angin? Oh, kalau selatan berarti itu di sebelah selatan. Mana selatan? Kalau di posisi sekarang ini mana selatan? Posisi kita sekarang ini mana? Sebelah mana selatan? Mana yang selatan? Coba tunjuk dulu mana selatan, posisi selatan. Mana terbit yang pertama? Mana terbit matahari ini? Ini, Bang. Hah? Dari sana terbit matahari? Bukan. Mananya? Ke atas, mana yang ke atas? Terbit dari atas. Mana matahari terbit dari atas? Dari mana posisi sekarang ini? Oh, kalau pagi-pagi kan, pagi-pagi di mana terbit matahari? Selatan, Bang. Selatan. Dari selatan? Aman. Dari mana? Sebelah timur. Dari terbit matahari. Dari mana biasanya? Dari timur. Matahari terbit dari timur dan terbenam sebelah mana? Barat. Nah, jadi mana timur di sini? Nah, posisinya inilah. Bapak yang orang pendatang misalnya, Bapak tanya, siapa namanya, Nak? Oh iya, misalnya si Hengki ya kan. Hengki, oh, Bapak mau ke Teluk Dalam, mau ke Sorake, Teluk Dalam. Dari mana jalannya? Arah mana jalan? Hah? Arah mana? Arah gitu. Oke, jadi caranya kita harus tahu arah mata angin. Ada berapa arah mata angin? Ada 8 ya kan? Timur, tenggara, selatan, apa? Barat daya, barat laut, utara, timur laut. Ya toh? Ada 8 kan? Nah, jadi kita harus ingat, oh mana terbit matahari ya? Oh ya, timur. Berarti oh terbit matahari dari sana ya kan? Pas belakang kalian kan? Oh berarti selatan di sebelah sana. Tinggalan nih. Nanti ikuti aja Bapak jalan ini. Ini arah ke selatan. Kan tinggal kasih tahu. Atau misalnya ada orang pendatang, misalnya tali pusenya si Putra misalnya kan, atau tali pusenya si Lestari datang. Lestari. Di mananya rumahnya si Hengki misalnya kan? Nah, kita tinggal bilang nanti, oh Bapak pergi aja nanti, ini kan posisinya di sini kita pergi aja nanti arah utara Pak, misalnya kan, nanti rumah kedua itulah rumahnya si Hengki. Nah, seperti itu caranya, gitu? Oke, bagaimana? Sudah dilihat apa peta? Komponen-komponen peta masih ingat? Sudah dipelajari? Sudah ya? Berapa komponen-komponen peta yang kalian pelajari? 6? Hah? 6? Berapa komponen-komponen peta yang sudah kalian pelajari? 6? Oke, coba siapa yang bisa sebutkan komponen-komponen peta itu yang sudah dipelajari? Hah? Judul peta, apa lagi? Skala peta, simbol peta, warna peta, legenda, orientasi, terus, oke. Ada lagi, insert. Ada nggak insert di sana? Ada.
Insert. Apa itu insert? Itu didiskusikan dulu ya. Oke. Oke, jadi silakan. Nah, untuk yang visual dengarkan ya. Yang visual silakan nanti ditandai lokasi tempat tinggal kalian di peta yang besar. Nanti di sini akan Bapak bagikan peta besarnya. Kalian tandai lokasi kalian di peta ini. Bisa nanti ditempel di dirapikan petanya, digabung petanya, kemudian kalian tandai di mana lokasi tinggal kalian. Bisa kan? Kemudian yang auditori, dari materi yang kalian dapatkan tadi dari rekaman itu, silakan nanti kalian pikirkan apa yang mau direkam. Nanti kalian rekam, baru nanti sama-sama kalian presentasikan di depan. Kalau yang auditori nanti mereka akan memutar suara rekaman mereka untuk kita dengarkan bersama. Yang visual nanti kalian menunjukkan lokasi petanya yang sudah kalian buat nanti. Oke, jelas ya nak? Yang kinestetik nanti juga akan Bapak bagikan. Dengarkan dulu yang kinestetik. Bapak bagikan peta, nanti kalian buat sebuah peta 3D atau peta 3 dimensi. Peta timbul kalian buat nanti di mana lokasi tempat tinggal kalian di peta itu. Bisa? Oke. Satu orang perwakilan kinestetik ke sini, yang visual ke sini. Main. Ini lagi. Ada lemnya? Oke. Hah? Apa? Apa? Oh ini. Iya. Oh ini. Nanti apa? Tahu tugasnya kan? Tahu tugasnya kan? Menunjukkan lokasi tempat tinggal kalian di peta ini. Nanti mungkin bisa buat ini, kalian tancapkan dan buat mungkin seperti apa bendera. Kalau kalian tinggal di mana nih? Kabupaten mana? Kabupaten mana? Nias kan? Mungkin bisa kalian buat nanti di sana. Mana Kabupaten Nias di situ. Oke, jelas ya? Oke, ini. Tahu apa yang mau dikerjakan kan? Tahu apa yang mau dikerjakan? Tahu apa yang mau dikerjakan? Oke, silakan dibuat. Mungkin bisa berdiskusi bersama, berbagi tugas biar cepat ya. Bisa waktunya 15 menit ya? 15 menit cukup? Cukup nggak? Oke, yang kinestetik cukup? Itu 15 menit waktunya, silakan dimaksimalkan ya. Dengar ya, yang visual 15 menit. Silakan. Sudah dapat yang mau direkam nanti? Bukan dari yang kalian dapat. Apa yang kalian dapat ini? Dari rekaman tadi. Apa peta? Kemudian komponen-komponen peta. Apa lagi? Hah? Komponen apa? Pengertian peta. Yang sudah kalian dapatkan apa? Pengertian peta. Itu? Oke, apa peta? Peta adalah gambaran
permukaan bumi yang dibuat Oke, yang dibuat dalam bidang datar. Oke, komponen-komponen peta apa yang sudah kalian dengarkan dari rekaman tadi? Ada judul peta, legenda, insert, simbol peta, sumber peta, orientasinya utara ya, orientasi utara. Apa lagi? Skala peta, garis astronomis. Apa lagi? Insert. Nah, coba nanti apa itu judul peta, nanti mungkin bisa kalian rekam nanti apa peta itu, apa komponen-komponen peta. Misalnya judul peta adalah ini, isi rekamannya nanti ya, itu tagihannya nanti. Oke, baru semua itu kan komponen-komponen peta, baru fungsi peta. Apa fungsi peta mungkin bisa kalian ini buat. Oke? Bisa kan? Disesuaikan aja. Kan bisa seperti ini kan, nggak harus digunting, bisa dilipat. Itu keren ini. Di apa aja ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami? Ada, Pak. Apa tuh? Jika di daerah ini, Pak, apa yang dikasih? Disesuaikan aja lah dengan lokasinya. Misalnya Kalimantan, Sumatera, Pulau Nias, gitu. Ya kan? Iya, Pak, ya, Pak. Oke. Biar mungkin enak. Biar lebih nampak dia 3D-nya nanti, 3 dimensi. Gak usah digunting menurut Bapak ya. Tapi kalau kalian mau gunting terserah lah. Maksudnya diremas-remas gini. Iya, diremas kertasnya, baru langsung disobek, diremas-remas, baru ditempel. Baru mungkin nanti kalian gunakanlah ini untuk tancapkanlah ini nanti di kertas yang sudah ditempel. Oke? Oke, ya, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Disesuaikan dengan yang pertama ini dulu kalian tempel. Ini kalian tempel dulu petanya. Iya, Pak. Buat petanya, baru nanti kalian buat seperti ini. Sesuaikan. Oke? Iya, Pak. Udah gitu, Pak. Seperti ini cara buatnya, Pak. Boleh. Pak, ada lagi. Nggak ada. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Oke, sudah? Sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Oke, saatnya mungkin kita akan secara bergantian mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok, baik yang visual, auditori, dengan kinestetik. Jelas ya? Mungkin di tempat duduknya aja dipresentasikan nanti. Dengarkan dulu nak, belum waktunya, belum kalian juga. Ya, tunggu bagiannya nak ya. Oke, jelas ya nak? Ada yang mau ditanya? Siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Kelompok visual. Oke, silakan. Waktu dan tempat kami berikan kepada kelompok visual. Silakan. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan.
bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok kinestetik. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.
bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ada pengetahuan yang bertambah setelah kita belajar hari ini? Siapa yang bisa? Guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Komponen-komponen beda ada berbeda bersama beda. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas
penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, selalu menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak sama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari